Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Pada kesempatan kali ini Bapak melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang jurnal khusus. Bapak ingatkan kembali, jurnal khusus itu ada 4, yaitu ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Untuk jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sudah Bapak bahas minggu yang lalu. Mudah-mudahan kalian sudah bisa dan sudah mencoba tugas yang sudah diberikan kepada Bapak. Baik, berikut ini Bapak akan menjelaskan mengenai jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, ya, secara kredit. Jadi untuk formatnya bagaimana? Ini adalah formatnya untuk jurnal pembelian, ya, jurnal pembelian. Jadi tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, nomor faktur karena ini pembelian secara kredit, bukti transaksinya itu namanya adalah faktur, dan di setiap faktur itu diberi nomor. Syarat pembayaran, ingat ada syarat pembayaran ya. Kalau menjual secara kredit atau membeli secara kredit itu ada syarat pembayaran seperti 210N30, 315N60 atau EOM. Itu kebijakan dari penjualnya masing-masing. Akunnya di kredit untuk mencatat nama perusahaannya, ref itu referensi, bisa tanda checklist atau bisa kode akun. Pembelian, kolom pembelian ini kalau yang dibeli barang dagangan, akan dicatat di kolom pembelian. Tapi kalau nanti yang dibeli bukan barang dagangan, maka mencatatnya di kolom serba-serbi. Nanti dicatat sini nama akunnya apa, kemudian jumlahnya berapa. Ya, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya akan Bapak jelaskan bagaimana jurnal dan jurnal penjualannya. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Memang harus kecil. Nah, sekarang ini transaksinya. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan, jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus untuk mencatat pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, tanggal 5 ini. Tanggal 5 dibeli dari firma Merpati barang dagangan 3 juta dengan syarat pembayaran 310N30. Maksudnya adalah potongan diberikan 3% apabila membayarnya tidak lebih dari 10 hari dan pembayaran selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal faktur. Nomor fakturnya 005 ini. Nanti ya tanggal 5, kemudian nomor fakturnya adalah 05, syarat pembayarannya adalah 310 N30 ya. Kemudian akun yang dikredit itu adalah firma Merpati. Kemudian karena yang dibeli berupa barang dagangan, maka mencatatnya di kolom pembelian 3 juta.
Kemudian kreditnya adalah utang dagang, yaitu sebesar 3 juta. Kemudian mana lagi? Tanggal 12 dibeli dari PT Jatayu, tapi di sini dibeli tunai ya. Kalau dibeli tunai berarti tidak dicatat di jurnal pembelian. Sebab tadi syaratnya adalah yang dicatat di jurnal pembelian adalah pembelian yang dilakukan secara kredit. Mana lagi? Sudah habis, nggak ada ya. Diterima, dibeli, dikirim, dijual, dibeli, tapi ini syarat tunai, dijual, dibeli, ini tunai, kan ada situ rabat ya, berarti sudah nggak ada. Nah kemudian kalau sudah tinggal dijumlahkan ya, dijumlahkan. Kemudian utang dagangnya juga dijumlahkan ya. Nah, kalau sudah tinggal membuat jurnal penjualan. Jadi jurnal penjualan itu sama dengan pembelian, tapi kalau penjualan jurnal khusus untuk mencatat penjualan yang dilakukan secara kredit ya, secara kredit. Jadi tanggal, nomor faktur, saat pembayaran kamu sudah paham. Akun yang di debit berarti nama perusahaannya, di debitnya piutang dagang, kreditnya ada kolom penjualan serba-serbi. Transaksi ini nanti akan dicatat di kolom penjualan apabila yang dijual berupa barang dagangan. Kalau yang dijual bukan barang dagangan, maka mencatatnya di kolom serba-serbi. Jadi dijual barang dagangan, mencatatnya di kolom penjualan. Kenapa? Karena yang dijual barang dagangan. Dijual perlengkapan, nanti dicatat di kolom serba-serbi. Nama akunnya apa? Perlengkapan. Dijual kendaraan, ya, maka nanti dicatat di kolom serba-serbi. Nama akunnya apa? Kendaraan. Jadi kolom serba-serbi dalam jurnal penjualan adalah untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan selain barang dagangan, penjualan yang dijual selain barang dagangan, seperti itu. Nah sekarang kita lihat soalnya di sini. Ya nih, yang pertama dijual kepada toko anggrek barang dagangan 1.500.000, syarat pembayaran 29.30, faktur nomor 19. Jadi yang tanggal 2 ini akan dicatat di jurnal penjualan. Nomor fakturnya 19, syarat pembayarannya 210, N30, potongan diberikan sebesar 2% apabila membayarnya tidak lebih dari 10 hari dan pembayaran selambat-lambatnya adalah 30 hari dari tanggal fakturnya. Tadi akun debit adalah toko anggrek. Nah, kemudian debitnya piutang yaitu 1.500.000. Kreditnya apa? Karena yang dijual adalah barang dagangan, maka dicatatnya di kolom penjualan. Nah, berikutnya tanggal 10 dijual tunai. Nah, karena dijual tunai tidak dicatat di jurnal penjualan, tapi dicatatnya di jurnal, ya betul, penerimaan kas. Nah, kemudian tanggal 14 nih, dijual ke toko melati, ada syarat pembayaran. Kalau ada syarat pembayaran berarti penjualannya dilakukan secara kredit. Nomor fakturnya 20, syaratnya 310, N30. Kemudian akun yang di debit toko melati. Terus dongnya adalah 2.500.000.
Kemudian dicatat di kolom penjualan karena yang dijual berupa barang dagangan. Ya, sudah. Terus cari lagi penjualan yang dilakukan seperti ada. Sudah habis, kemudian kita jumlahkan 4 juta jumlahnya, kemudian kreditnya juga 4 juta. Nah, ingat bahwa prinsip untuk membuat jurnal baik di jurnal umum maupun jurnal khusus ya, itu jumlah debit dan kreditnya harus seimbang atau harus sama besarnya. Nah, kalau sudah jumlah seperti ini berarti sudah selesai kita mencatat transaksi dalam jurnal, pada jurnal. Nanti langkah berikutnya adalah dari jurnal ini nanti akan diposting ke buku besar. Tinggal bagaimana nanti cara mempostingnya. Kalau kalian dulu di kelas 10 waktu memposting dari jurnal umum ke buku besar itu diposting satu-satu. Tapi kalau dari jurnal khusus ke buku besar postingnya tidak seperti dalam jurnal umum. Jadi kalau misal di sini penjualan piutang dagang, yang diposting ini jumlahnya aja yang 4 juta ya. Atau misalnya kemarin waktu kamu belajar penerimaan kas debit yang diposting jumlahnya saja. Jadi tidak satu persatu seperti jurnal umum, sehingga pemostingan dari jurnal khusus ke buku besar itu lebih simple ya, lebih singkat, lebih mudah, lebih cepat daripada dari jurnal umum ke buku besar. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan untuk jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.